Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Khalil, mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon, batch 2. Dengan nomor induk mahasiswa 2542160161. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Senudun, Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi pergaulan bebas dan zina dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Melalui video ini, saya mohon masukan dan arahan dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran saya di masa yang akan datang. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, sukses, dan Allah memudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk doanya dipimpin oleh ketua. Kepada ketua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Sekarang Bapak absen ya. Ada ya yang hadir hari ini? Ada. Bapak? Asyifa. Kemana dia? Sakit. Oke. Yang lain? Ada. Ini ada semua ya. Nanti cuma suka. Nah, untuk hari ini, apakah sudah siap untuk melanjutkan dengan pembelajarannya? Siap. Siap? Siap. Nanti wajah-wajah yang siswa-siswa yang dan siswa-siswa yang rajin. Semoga wajah-wajah ini menjadi generasi yang bagus ke depannya ya. Amin. Amin. Mari buka buku paket, buku catatan, buka buku paket halaman 119. Bab yang ke-6, menghindari pergaulan bebas. Ada? Ada kan? Ada. Oke. Nah, selanjutnya kita semua harus memahami elemen Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran merupakan pedoman bagi kita umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengetahui apakah kalian semua masih teringat nggak pembelajaran kita yang minggu yang lalu? Kira-kira ada nggak yang teringat tentang pembelajaran kita minggu yang lalu? Oke, Bapak. Teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu teori Persia, teori India, teori Arab, teori Cina, dan teori Putih. Oke, bagus. Terima pada lanjutkan kita ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kandungan surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 32, dan surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perzinahan. Dan yang selanjutnya, peserta didik memahami bahaya pergaulan bebas dan zina. Dan yang selanjutnya, peserta didik dapat memberi solusi terhadap masalah pergaulan bebas di lingkungan mereka. Nah, yang selanjutnya coba perhatikan gambar. Coba amati dan perhatikan gambar. Yang pertama, kira-kira dalam gambar tersebut menjelaskan tentang apa? Ada nggak yang bisa menjawab? Oke, coba. Menjelaskan pernikahan yang sah dibuktikan dengan adanya wali dan saksi. Oke, betul. Kita tepuk tangan kepada selanjutnya yang sudah menjawab. Nah, pada gambar yang pertama menjelaskan tentang pernikahan yang sah dibuktikan dengan adanya wali dan saksi. Nah, sekarang yang kedua, gambar yang kedua, coba perhatikan. Gambar yang kedua. Nah, coba perhatikan. Pada gambar yang kedua, kira-kira pada gambar yang kedua dijelaskan tentang apa? Ada nggak yang bisa menjawab? Ada. Coba.
Oke, betul. Kita tepuk tangan kepada kawan yang sudah menjawab. Jadi, paragraf yang kedua menjelaskan tentang pergaulan bebas, tentang siswa yang hamil di luar nikah disebabkan pergaulan bebas. Oke. Dan yang selanjutnya tentang studi kasus. Coba perhatikan. Di lingkungan sekitar mulai marak berita tentang remaja yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Sebagian masyarakat hanya menyalahkan korban tanpa memberikan edukasi. Pertanyaannya, yang pertama, menurutmu bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi masalah ini? Yang pertama. Yang kedua, apa peran remaja muslim dalam membantu mencegah pergaulan bebas di lingkungannya? Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab? Ada? Ada, Pak. Oke, Pak. Masyarakat tidak seharusnya menyalahkan korban, tetapi memberi edukasi dan pembinaan agar masalah tidak terulang. Oke, kita teruskan kepada teman kita juga. Nah, jadi jawabannya seharusnya masyarakat itu tidak menghakimi terhadap korban tanpa mengedukasi dan menasihati. Nah, yang kedua, ada nggak yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke. Remaja muslim berperan menjaga diri, memberi contoh yang baik dan mengajak teman-temannya menjauhi pergaulan bebas. Oke, betul. Kita teruskan kepada kawan kita sudah menjawab. Oke. Nah, jadi hari ini Bapak ingin mengajak kalian belajar model pembelajarannya ialah problem based learning. Yang selanjutnya terkait tentang assessment. Assessment yang saya ambil pada hari ini ada dua macam. Yang pertama formatif dan yang kedua sumatif. Yang selanjutnya mengidentifikasi masalah. Sekarang mari kita sama-sama kita membaca surah Al-Isra surah yang ke-32 ayat surah yang ke-17 ayat 32 dan surah An-Nur ayat yang kedua. Nah, mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, mendalamkan pembelajaran tentang surah tersebut, mari sama-sama kita saksikan video. Larangan bebas dan perbuatan zina ini disampaikan di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Islam membagi perilaku zina ada dua, yaitu yang pertama zina mustan. Zina mustan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu mustan. Zina ghairu mustan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Jadi videonya sudah kita saksikan sama-sama. Kira-kira dalam video tersebut apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada nggak yang bisa menjawab? Hah? Ada nggak yang bisa menjawab terkait tentang video tersebut? Apa yang dijelaskan dalam video tersebut? Yang pertama, Pak, dalam video tersebut dijelaskan tentang larangan berbuat zina. Yang kedua, tentang hukuman terhadap orang yang berbuat zina. Dan kira-kira berapa hukuman yang diberikan terhadap orang berzina? Terus kali jam. Oke. Nah, yang selanjutnya Bapak membuatkan LKPD tugasnya ya. Coba perhatikan. Tugas yang pertama adalah terkait tentang kasus. Coba perhatikan ada lembaran yang Bapak bagi tadi. Nah, sekarang kalian kerjakan barang berapa menit? 5 menit. Terkait tentang informasinya boleh dilihat di buku cetak dan boleh dilihat di tafsir ataupun di Al-Quran ya.
Yang pertama, Fadil aktif di media sosial dan sering menerima pesan dari lawan jenis yang belum dia kenal. Awalnya hanya saling sapa, namun lama-kelamaan kapan menjadi lebih pribadi dan menjurus pada hal-hal yang tidak pas. Kelompok ini mana? Ada nggak soal-soal yang sulit? Aman ya? Udah? Udah selesai? Udah nggak? Udah selesai? Kelompok mana? Kelompok mana belum selesai? Oke. Nah, kalau udah selesai, nanti kelompok pertama ya. Kerjakan. Ambil, presentasikan kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya sebagai moderator Kakak Lupa dan dia bertemu. Saya Hasan, Saya Mengutang Merah. saya Bila. Dan tugas kami ingin bacakan oleh masyarakat. Fadil aktif di media sosial dan sering menerima pesan pribadi dari lawan jenis yang belum dia kenal. Awalnya hanya saling sapa, namun lama-kelamaan percakapannya menjadi lebih pribadi dan menjurus pada hal-hal yang tidak ada. Pertanyaannya, apa bahaya dari interaksi seperti yang dialami Fadil? Dan langkah apa yang sebaiknya dilakukan Fadil agar terhindar dari dosa dan pergaulan bebas? Jawabannya, A. Bahaya dari interaksi seperti yang dialami Fadil adalah dapat menjerumuskan pada pergaulan bebas, membuka peluang terjadinya zina hati, dan menurunkan rasa malu serta menjaga kehormatan diri. Selain itu, interaksi semacam ini bisa membuat Fadil lalai dari ibadah dan kewajiban sebagai seorang muslim. Dan langkah yang sebaiknya dilakukan Fadil adalah menghentikan percakapan yang menjurus pada hal-hal yang tidak pantas, menjaga adab dalam berkomunikasi di media sosial, dan menghindari interaksi pribadi dengan lawan jenis bukan mahram. Fadil juga sebaiknya memperbanyak kegiatan positif serta memperkuat iman agar terhindar dari Apa langkah yang akan kamu lakukan untuk menjaga diri dari pergaulan bebas? Untuk menjaga diri dari pergaulan bebas, saya akan memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjaga adab dalam bergaul sesuai ajaran Islam. Saya juga akan membatasi pergaulan lawan jenis, tidak menggunakan media sosial dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, saya akan selalu terbuka terhadap nasihat orang tua dan guru agar tetap berada di jalan yang benar. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami dari kegiatan pembelajaran dan kasus yang dipelajari, saya memahami bahwa pergaulan bebas membawa banyak dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan, seperti kerusakan moral, hilangnya rasa malu, dan terjerumus pada perbuatan zina. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga diri dengan menjaga adab pergaulan dan menjauhi segala hal yang mendekatkan pada manusia. Oleh karena itu, setiap keluarga hendaknya berhati-hati dalam bergaul, terutama di media sosial, serta senantiasa memadai ajaran Al-Quran agar terhindar dari dosa dan menjaga kehormatan diri. Saya berkata juga yang bertanya kepada kelompok 1 bahwa Allah melarang kita sebagai manusia untuk tidak mendekati perzinahan. Baik, saya bilang yang di kelompok 3. Allah melarang manusia untuk tidak mendekati perzinahan karena zina merupakan dosa besar yang merusak kehormatan keluarga dan masyarakat. Karena tidak mendekati menunjukkan bahwa Allah ingin mengajak melalui segala hal yang bisa menjadi dalam hidup zina, seperti kebuaan yang lawan jenis, pemarah, tidak sopan, dan komunikasi dengan cara yang tidak terima. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kepada kawan kita yang sudah presentasi hari ini. Nah, sekarang kesimpulannya, kesimpulan sama-sama ya. Nah, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Apa? Larangan mendekati diri. Nah, kedua tentang hukuman cambuk kepada orang. Nah, jadi kesimpulan daripada surah Al-Isra
dan surah An-Nur ayat yang kedua. Ayat yang pertama di situ menjelaskan tentang terhadap orang Islam jangan mendekati kepada perzinahan. Jangan melakukan hal-hal yang membawa kita untuk melakukan perzinahan. Itu dalam ayat pertama. Sedangkan dalam ayat yang kedua di situ dijelaskan tentang hukuman terhadap orang perzinahan. Maka terhadap orang berzina itu dicambuk ataupun didera 100 kali terhadap orang yang melakukan perzinahan. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir adalah refleksi. Nah, refleksi yang terakhir adalah apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini. Larangan berbuat zina. Yang pertama, larangan Berbuat zina. berbuat zina. Yang kedua, Hukuman cambuk 100 kali. Hukuman 100 kali cambuk. selanjutnya, Larangan hal-hal yang menunjuk larangan hal-hal yang menunjukkan kita berzina. melakukan perzinahan. Oke. Nah, nanti untuk hari ini sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan yang selanjutnya, Bapak kasih tugas untuk kalian terkait tentang cara menghindari pergaulan bebas. Oke, itu tugas untuk pertemuan yang selanjutnya. Untuk hari ini, Bapak hari cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.